Mbak? Melu kabeh iki mau. Tulisannya apa, Pak? Apa toh? Enggak, protes apa toh? Hah? Ini Hah? bukan ngerti. Dan jenengan dikon bawa tulisan masuk bukan ngerti. Apa? Apa toh? Terus pripun, Mbak? Pripun saya mau mendengar keluhan. Beneran? Hah? Beneran? Bukan tentang keluhan. Bukan tentang keluhan di demo. Apa Pak? Tulisannya apa Pak? Apa toh? Apa men? Lah pripun? Salahin apa niki? Ini lain ya, salah itu salah. Nah, buatan ngertos. Dengan dulu niki kok buatan ngertos apa? Hah? Telepon? Ini kata. Ini apa Pak? Hah? Cuman suruh ikut. Nah terus tujuannya? Tidak tahu tujuannya. Kepada pimpinan Kota Solo, jadi kami tidak bisa apa-apa. Jadi sesuai moto tadi, tetap kita tidak ada tendensi apa-apa, cuma ya kita orang Jawa lah, tokoh bisu, biar istilahnya pemimpin-pemimpin kita yang tahu yang menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lukpitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat, barokah, salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Pasca dibacakannya putusan MK terkait dengan usia, bagaimana seseorang bisa dicalonkan menjadi capres maupun cawapres, diputuskan bahwa serendah-rendahnya usia 40 tahun atau sedang. Atau sedang ini putusan ini disambung menjabat suatu kepala pemerintahan atau juga ini bahwa dia pernah menjabat. Sedang, pernah menjabat, atau dia pernah menjadi suatu kepala negara. Pasca itu masyarakat Solo yang mengaku sebagai komunitas Tapang Bisu berduyun-duyun demo kepada Mas Gibran terkait bagaimana komunitas ini tidak suka yang namanya politik dinasti. Secara tidak langsung masyarakat yang menamakan dirinya sebagai tokoh bisu itu sedang mengungkapkan perasaannya, jangan sampai Mas Gibran itu nggih mongso ikut-ikut dalam perebutan kekuasaan di capres maupun cawapres, karena masyarakat yang mengaku sebagai komunitas Tapang Bisu ini, tokoh bisu ini tidak ingin di Indonesia ini atau masyarakat Solo itu ada semacam politik dinasti. Yang politik dinasti itu sudah turun-temurun. Setelah melihat fenomena tersebut, akhirnya Mas Gibran turun ke lapangan, menanyai para pendemo itu keluhannya apa, menanyai mbah-mbah dan masyarakat itu di situ. Mereka tidak tahu apa yang ingin disampaikan, bahwa mereka hanya ikut-ikut saja. Mungkin ada suatu koordinator lapangan yang namanya Pak Joko menyampaikan bahwa kita komunitas tokoh bisu, berarti kalau ditanya mereka tidak tahu. Tapi elit-elit politik sudah paham hal tersebut. Makanya setelah Mas Gibran itu mendatangi di lapangan, mereka ditanya seperti itu, banyak yang diam dan merasa tidak tahu, hanya ikut-ikut saja demo, disuruh bubar sama Mas Gibran, dan mereka membubarkan diri. Ini sebagai catatan bahwa
Manakala Mas Gibran sebagai wali kota Solo yang nantinya mungkin isu yang berkembang ini ikut dalam kancah pemilu capres maupun cawapres, karena digadang-gadang ada isu bahwa Mas Gibran sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Ini masyarakat Solo tidak menginginkan hal itu, menginginkan Mas Gibran fokus sebagai wali kota Solo. Ini sebetulnya yang ingin disampaikan dari masyarakat komunitas Topong Bisu. Sesuai dengan namanya Topong Bisu, ditakoni ya Nuran jawab, kan begitu. Tanya mbah-mbah merasa tidak tahu apa karepe, ibu-ibu juga tidak tahu apa karepe, sehingga mereka disuruh membubarkan diri. Ini sebagai isyarah bahwa masyarakat menghendaki di sekitar Solo Mas Gibran fokus di wali kota Solo. Itu semoga ini didengar oleh Mas Gibran, tidak gege mongso dari wali kota Solo. Tetap Mas Gibran diminta fokus membangun kota Solo, tidak serta-merta menerima pinangan Pak Prabowo yang isu berkembang ini sebagai wakil Pak Prabowo di pemilu 2024 sebagai cawapresnya Pak Prabowo. Ini yang saya tangkap. Sekali lagi mohon maaf dan kali Nusantara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.